Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Kurnia Pratama dengan NPM 23351028 dari kelas 5E KKJ. Nah, di sini saya akan menyelesaikan tugas dari tugas 3 praktikum KKJ atau keamanan komputer dan jaringan. Nah, pada tugasnya itu saya diminta untuk mendemokan sebuah source code kode, kemudian dan video untuk materi kriptografi, yang dimana pada materi kriptografi ini kita disuruh untuk menggunakan Caesar Chipper, yang dimana Caesar Chipper ini memerlukan key untuk enkripsi dan dekripsi. Nah, untuk secara singkatnya, kriptografi itu apa? Kriptografi itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengamankan informasi agar dapat dibaca oleh pihak yang berhak. Nah, dalam konteks pembelajaran itu, kriptografi digunakan untuk memahami bagaimana sebuah pesan dapat disamarkan dan dikembalikan lagi ke bentuk aslinya menggunakan aturan tertentu dalam kriptografi. Nah, pada kriptografi itu terdapat dua istilah penting, yaitu yang pertama plain text, yaitu yang pesan asli yang masih bisa dibaca, kemudian ciphertext, yaitu pesan yang telah disamarkan sehingga tidak dapat dipahami tanpa kunci. Nah, enkripsi dan dekripsi. Pada prosesnya itu dilakukan enkripsi, yang mana enkripsi adalah proses mengubah plain text atau teks biasa menjadi ciphertext, yang mana diubah menjadi dengan menggunakan suatu algoritma dan kunci. Nah, proses ini itu bertujuan agar isi pesannya itu tidak dapat dibaca secara langsung oleh pihak lain. Kemudian deskripsi itu adalah proses kebalikan dari enkripsi, yaitu mengubah ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan kunci yang sama. Jadi enkripsi dan dekripsi ini sama-sama kebalikannya. Kemudian kriptografi simetrik ini. Kriptografi simetrik adalah metode kriptografi yang menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Artinya, kunci yang digunakan untuk mengamankan pesan juga digunakan untuk membukanya kembali. Nah, ciri-ciri utama kriptografi simetrik itu menggunakan satu kunci, kemudian proses enkripsi dan dekripsi relatif cepat. Kemudian keamanan itu bergantung pada kerahasiaan kunci. Jadi selama kuncinya belum bisa ditebak, maka masih bisa dibilang untuk teksnya itu masih aman. Nah, jadi kemudian masuk ke kriptografi klasik, di mana kriptografi klasik merupakan teknik kriptografi awal yang menggunakan metode sederhana seperti penggeseran huruf atau penggantian karakter. Meskipun tingkat keamanannya terendah, kriptografi klasik sangat penting sebagai dasar pahaman konsep kriptografi modern. Salah satu algoritma kriptografi klasik yang paling mudah dipahami dan paling banyak digunakan dalam pembelajaran adalah Caesar Chipper. Nah, apa itu algoritma Caesar Chipper? Nah, Caesar Chipper adalah algoritma kriptografi klasik yang bekerja dengan cara menggeser setiap karakter pada teks atau plaintext sejauh nilai kunci tertentu. Algoritma ini dinamakan Caesar Chipper karena digunakan oleh Julius Caesar untuk mengamankan pesan militer. Nah, untuk contohnya, plaintext kuncinya ciphertext atau DF. Sorry. Teks ini di sini teksnya itu ABC. Nah, untuk kuncinya itu 3, yang mana artinya berarti setiap dari teks atau satu huruf itu digeser sejauh 3 huruf atau 3 langkah. Nah, di sini bisa kita lihat ABC. Nah, huruf ketiga dari A itu pertama A B C D. Nah, D berarti di sini D untuk ciphertextnya. Kemudian huruf kedua B, yang mana itu E, kemudian C itu F. Nah, masing-masing huruf ini digeser sejauh 3 angka dari huruf apanya aslinya.
Nah, untuk itu sekarang kita demokan, eh, kita demokan dulu. Kita yang pertama untuk mendemokan secara sederhananya, kita buka dulu XAMPP. Nah, sudah berjalan, kemudian kita buka VS Code untuk menjalankan kodenya. Nah, di sini tuh eh, di tugas itu di sini ada instruksi untuk shift itu diganti menjadi K. Nah, nah di sini kita lihat dulu. Nah, ini index.php di mana digunakan sebagai uh, jembatan UI UI-nya atau web view-nya. Kemudian di sini proses PHP berguna sebagai output dari uh, logika atau kriptografi caesar chiptech-nya nih. Nah, pada index.php ini menggunakan HTML, campuran HTML dengan PHP, ini dimana nah di sini sebagai uh, penghubung ke proses.php-nya, ini mana di sini from action process PHP method sama dengan post, kemudian label untuk input teksnya, masukkan nama teksnya, kemudian name dan lain-lain, kemudian label untuk key-nya for key sini untuk tombol key-nya, kemudian tombol teks mana id sama dengan key, name dan key, kemudian submit ke enkripsi, lalu submit ke di mana terdapat dua tombol tombol button untuk deskripsi dan encryption. Nah, masuk ke dalam uh, otak logikanya pada Caesar Chipper nih. Di sini input di sini terlihat input text, post input text. Kemudian yang di sini artinya di sini kan if set post encryption decryption, kemudian input text sama dengan post input text. Nah, ini artinya jadi key-nya itu tidak di set pada kode, jadi ini bergantung pada inputan. Misalnya kita input key-nya 7, maka huruf akan digeser sejauh 7 kali. Nah, kemudian ini Pak, terdapat function caesar chipper text key. Nah, ini untuk logika fungsinya untuk hanya jadi caesar chipper itu hanya memproses huruf A sampai Z. Di sini A sampai Z, A kecil sampai Z kecil, A besar sampai Z besar. Kemudian di sini 26%. Ini menjaga huruf untuk tetap biar tetap 26%, karena huruf itu kan cuma 26 alfabet. Nah, jadi kalau dia lebih dari 26 kayak mana kuncinya? Jadi tinggal tambahkan aja. Ini 26 tambah 26, begitu seterusnya. Nah, untuk karakter kemudian di sini ini digunakan untuk proses enkripsi, kemudian decryption, yang mana tadi kita masukkan uh, input pada index.php, yang dia bakal masuk ke sini ke output teks ini, lalu diubahnya menjadi Caesar Chipper, kemudian input teksnya dan key-nya. Ini actionnya encryption. Oke, positif. Nah, ini bisa kita lihat di sini ada perbedaan antara description dan encryption.
maksudnya enkripsi dengan description, mana untuk description itu dia bernilai positif, maka geser ke kanan, ini kan positif. Nah, untuk decryption dia bernilai negatif, jadi kita bergeser ke kiri, bergeser ke bergeser ke kiri. Jadi kebalikannya dari Caesar dari encryption. Jadi misalnya kita masukkan 3, terus kita decryption lagi, asal tahu kuncinya kalau itu 3 berarti dia balik lagi ke 3, jadi ketemu jawabannya. Nah, untuk di bawah-bawah ini style doang, style untuk tampilan UI-nya. Nah, langsung coba kita buka di ini kan belum terbuka, coba kita buka di localhost. Mana untuk menjalankan pada SMBP ini kita buka localhost. Nah, jangan lupa juga filenya, untuk penempatan filenya itu di htdocs, dan kita tuliskan nama folder yang kita buat. Ini saya buat tugas KKJ, kemudian slash nama filenya proses.php. Oh, kelebihan P-nya kelebihan 1 P. Perhatikan, nah kalau udah kayak gini, nah ini dia, kita udah masuk ke file tadi. Kita bukanya di index, sorry. Nah, kalau di PHP dia cuman logikanya kan, kalau di proses. Nah, di sini kita bisa lihat di sini untuk input teksnya, ini input key-nya bebas mau berapa berdasarkan input. Ini description dan encryption. Nah, coba yang mudah dulu, air. Tuh, air ya, hello world. Nah, kita masukkan key-nya. Kita mau seberapa banyak kuncinya tuh bergeser. Misal kita mau 3, kita enkripsi. Nah, di sini saat dienkripsi menjadi Korzruk. Nah, coba kita lihat apakah sesuai ini. Di sini kan hello, berarti pertama tuh dia bergeser ke sebanyak 3 huruf. 1, 2, 3. Jadi huruf K, betul. Kemudian kita lihat jadi 3 huruf. Dan setelah itu apa? 1, 2, 3. Nah, setelah 3 itu apa? Nah, di sini udah betul A. Kemudian untuk L, kita hitung 1, 2, 3. Huruf O. Di sini sudah benar huruf O, karena sama L-nya dua huruf sama, jadi sama juga O-nya. Kemudian Z, W maksudnya. Sorry. Berarti 3 huruf dari O, 1, 2, 3. O, P, Q, R. Dan di sini betul juga R, lalu word, W. Ketiga dari W itu Z. Z udah benar, O-nya word, O-nya itu R, kemudian R-nya itu U, RSTU, kemudian D-nya itu G, D, E, F, G. Nah, itu udah benar. Tadi kuncinya kan 3. Coba kita go back. Di sini kita masukkan teksnya. Hello.
3, ini kita description. Oh, sorry. Kebetulan 3. Ini kita salin core nih. Core 3 tadi kan, deskripsi. Nah, salin. Sekarang kita deskripsi atau kita kembalikan ke teks aslinya. Kita masukkan ini. Kan ini teks yang nggak nampak atau yang udah diubahnya nih. Kalau dalam chapter teks. Kemudian kita masukkan karena kita tahu angka kuncinya 3, maka kita bisa mengetahuinya kan. Tinggal kita deskripsi balik. Nah, jadi dia hello world sesuai kebalikannya. Nah, itu berarti mundur. K dihitung 3 huruf ke belakang berarti. J, I, H. Terus itu 3 belakang huruf. G, F, E. 3 huruf E berarti. L itu I. L, K, J, I, ya. I, hello. Oh, sorry. O berarti N, M, L. Hello. Terus O itu 3 huruf belakang. Ya, L tadi. Kalau L tuh huruf 3 huruf belakang. J, K, I. Oh, ini O ding, sorry. Bukan L. Betul. R. Kemudian R. 3 huruf belakang tuh O. Lalu Z sama R. Z itu W. Terus R itu O. G itu E. Sorry. Gitu deh. Nah, coba kita buat huruf yang mendekati Z. Jadi dia perhitungannya. Gimana perhitungan kucing? Misalnya apa? Zam-zam. Set kuncinya 344. Lalu kita enkripsi. Sini jadi dek kali ini loh. Nah, zam-zam. Kayak mana kalau dia di abjad terakhir kan? Soalnya kan huruf itu cuma 26, jadi dia bakal balik ke huruf A. Ini kan zam-zam. Berarti huruf ketiga dari Z. Z, A, B, C. D kan? Berarti D. D. Baru kemudian A. A itu jadi E. 1, 2, 3. Oh, yang 4 tadi ya. Kunci kita. E. Jadi E. Kemudian zam-zam. Q. M. 3 huruf ke depan. 1, 2, 3. NOPQ. Nah, sesuai udah. Jadi dia bakal balik ke A misalnya huruf di abjad terakhir. Nah, sekarang kita salin. Coba kita description. Kita masukkan. Kayaknya tadi 4. Ini kok kayaknya 3, apa yang terjadi? Kalau misalnya kayaknya salah. Dia bakal salah prediksi. Tuh. Jadi kan zam-zamnya jadi ABN. Karena kalau nggak sesuai kuncinya dia nggak bakal tahu. 4. Coba. Jadi zam-zam. Mana balik dia. Zam-zam tadi dek D. Berarti 4 huruf belakang D. A, C, B, A, Z. Terus E. E, D, C, W, A. Z sama A udah dapet terus. M. Berarti Q. P, O, N, M. Nah, itu udah sesuai. Jadi gitu cara kerja Cippertext. Logika ya Cippertext di mana dia menggeser huruf sebanyak
Hmm, kuncinya. Misal 3 digeser 3, misal 6 digeser 6, misal 10 digeser 10, seperti itu. Nah, mungkin begitu saja demonstrasi dari ciphertext atau kriptografi ini yang mana menggunakan Caesar Cipher. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.